Rasa hari ini sendiri kita akan membahas mengenai masalah keputihan. Ada Dr. Objin yang akan hadir bersama kita. Jadi buat Anda yang punya permasalahan silahkan siap-siap telepon 5743476 5743478 untuk email kami di halodokter.tvri@gmail.com atau Twitter kita juga di @halodokter_tvri. Sesaat lagi ya di Halo Dokter. Pemirsa, sehat itu asik. Kembali lagi di Halo Dokter. Kita akan membahas mengenai masalah keputihan. Sudah akan hadir bersama kita di sini Letkol Laut Kesehatan Dr. Komang Arianto SPOG. Kemudian dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Mestinya sih sudah hadir, bisa langsungnya kita sambut ya. Halo Dok, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Sehat ya Dok ya? Sehat. Pasti nggak keputihan dong Dok? Pasti dong, laki-laki ya nggak sih? Ini permasalahan perempuan tapi biasanya juga merepotkan semua orang biasanya ya Dok ya. Dan si keputihan ini suka bikin bingung antara keputihan yang normal sama keputihan yang tidak normal. Dijelaskan dulu dong Dok misalkan. Oh ya. Jadi keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Keputihan yang normal itu dia sifatnya mukus, jumlahnya nggak terlalu banyak. Sifatnya tuh kayak pokoknya cairan kental gitu ya. Cairan nggak begitu kental, nggak begitu kental, cuman tidak berbau dan tidak menimbulkan rasa gatal. Itu misalnya. Pokoknya nggak gatal, nggak bau, berwarna nggak Dok? Nggak berwarna. Jadi bening-bening aja. Terus ini biasanya terjadi pada kasusnya misalnya pada bayi yang baru lahir 10 hari, itu karena pengaruh estrogen dari plasenta. Terus kemudian misalnya pada saat menjelang menarche, mau mens gitu ya, mau mens pertama kali itu sekitar itu dia. Ya ibu-ibu kan suka pusing tuh ya, kok anak saya di celananya ada kelihatannya ada apa gitu kan. Nah itu barangkali mau menarche maksudnya, mau mens yang pertama kali. Bisa juga, ya. Kalau kita sendiri yang mau mens juga suka ada kan ya Dok ya? Iya juga seperti itu ya. Waktu mens, waktu ovulasi, masa subur itu biasanya keluar kayak seperti keputihan. Jadi tapi itu normal. Pada dasarnya kalau sebagai perempuan keputihan ini normal kalau misalkan masuk masa subur pemirsa. Kemudian juga pas mau menstruasi gitu ya Dok ya. Itu tapi catatannya tidak berbau, tidak gatal. Tidak berwarna. Nah, kalau sudah ada baunya, ada gatalnya, ceritanya udah beda ya Dok? Itu harus diobati. Paling sering apa sih Dok penyebabnya Dok? Apa karena kurang bersih? Apa pakai pakaian ketat? Apa sih Dok? Penyebabnya macam-macam ya. Jadi yang diantaranya seperti infeksi misalnya karena infeksi bakteri, jamur, misalnya candida, terus kemudian parasit, misalnya trichomoniasis. Nah, dapat jamurnya dari mana Dok? Ya biasanya karena kebiasaan yang tidak bagus. Maksudnya? Kebiasaan yang tidak bagus, misalnya dia suka memakai pakaian-pakaian yang ketat. Nah, jadi pakaian ketat juga kita mesti hati-hati ya. Lembab, ya jadi terus kemudian suka pakai panty liner yang tidak diganti-ganti, misalnya sampai 80 jam belum diganti. Ya, jadi pakai panty linersnya boleh pemirsa sebetulnya, tapi ada hitungannya, harus sering diganti. Jadi si panty liners yang tidak diganti-ganti ini juga jadi risikonya lembab, terus kemudian iritasi juga. Oh baik. Kemudian Dok ada slide barangkali ada gambar barangkali ya Dok? Oh iya. Iya di sini cerita mengenai keputihan ini apa sih Dok yang ditakutkan kalau tidak diobati Dok? Kalau dia tidak berobat, risikonya tentu saja dia akan meluas. Jadi dia bisa sampai infeksinya bisa naik sampai ke serviks, leher rahim, ke rahimnya, ke uterus, kemudian bisa juga ke saluran telur. Saluran telur akhirnya risikonya kalau terjadi penyumbatan nanti untuk yang masih usia reproduksi bisa kesulitan hamil. Dia masih mau punya anak nggak bisa punya anak karena salurannya ini. Salurannya bisa tersumbat, itu salah satu di antaranya. Karena infeksinya, walaupun infeksinya padahal awalnya cuma keputihan. Iya betul ya. Oh baik Dok. Jadi apapun ceritanya, begitu ada keputihan yang berbau, berwarna, ada gatalnya, kita sudah harus ke dokter. Iya harus. Boleh nggak sih Dok saya pakai gini aja Dok, cuci pakai air sirih gitu kan? Cuci air sirih sebenarnya tidak dianjurkan untuk tindakan untuk membersihkan vagina. Sebenarnya ada sabun yang khusus untuk membersihkan vagina. Soalnya apa kalau dicuci dengan air sirih, itu risikonya sebenarnya kan vagina itu sebenarnya ada punya mekanisme pertahanan sendiri dia. Dia pH-nya dipertahankan 3,8 sampai 4,2. Nah kalau dengan dicuci dengan air sirih, nanti pH vagina itu akan berubah. Sehingga kuman yang sebetulnya yang normal itu akan lebih sedikit daripada yang patogen. Yang patogen yang harusnya. Jadi pada dasarnya nih pemirsa ternyata di vagina itu juga ada kuman-kuman yang
yang memang baik. Yang kuman baik ini juga jangan mati harusnya. Iya betul. Kalau kita kasih sesuatu yang terlalu kuat, dua-duanya mati, kita rugi juga. Karena si kuman baik ini yang bantu kita sebetulnya. Ini ada bakteri baik ceritanya. Kayak di usus juga ceritanya hampir sama ya. Nah, kapan kita jadi waktu kita ketemu berapa lama dok? Misalkan gini, saya keputihan, tapi cuma 2 hari terus dia hilang sendiri misalkan. Walaupun ada gatalnya misalkan, saya masih tetap harus ke dokter nggak? Padahal kan udah selesai gejalanya. Atau saya tunggu misalkan, oh keputihannya nggak selesai baru saya ke dokter. Ya kalau misalnya sudah mengganggu, sudah ada gatal, kita curigai harus adanya infeksi. Yang gatal itu yang paling sering adalah karena kandida, karena jamur. Untuk tahu itu harus kita pemeriksaan. Kalau perlu diperiksa konsultasi dokter, diperiksa yang paling mudah ya dengan vaginal swab. Jadi dilihat nanti apakah itu bakteri atau jamur atau parasit. Kalau misalkan suami istri ya dok ya, kemudian istrinya kena jamur inilah atau apalah yang lain jamur misalkan ya dok ya, kemudian bisa menularkan pada suaminya nggak dok? Bisa. Oh jadi bisa saling tular menular jadi dok? Jadi harus diobati dua-duanya kalau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Oh baik. Nah dok, saya ingin tahu lebih jauh seperti ini. Pengobatan ke dokternya itu kan kepada takut dok. Takut kan kalau ke dokter ntar kena jadi macam-macam. Pengobatannya seperti apa sih supaya pemirsa di rumah juga nggak khawatir? Pengobatannya ada macam-macam. Ada yang lewat minum, kemudian ada yang lewat dimasukkan krim, dimasukkan ke dalam vagina. Yang secara minum itu sistemik, obat minum. Jadi efeknya nanti sistemik ke seluruh tubuh, lewat darah, kemudian targetnya di vagina tempat terjadi keputihan. Yang krim itu ada macam-macam, ada ovula itu yang dimasukkan ke dalam vagina. Ini dimasukkan sendiri ya sama pasiennya berarti ya? Tapi tangannya harus dijaga bersih, harus bersih. Obatnya seperti peluru, ovula itu dimasukkan, itu dia akan berubah menjadi gel. Dia akan fungsinya misalnya vagistin ovula atau nystatin ovula yang macam itu, dia akan membersihkan jamur-jamur yang ada di situ. Ini berapa lama pengobatannya dok sampai kemudian dia bersih? Bisa sampai 1 sampai 2 minggu. Oh 1 sampai 2 minggu. Nah, misalnya 1 minggu belum masih ada keluar, bisa terlihat sampai 2 minggu. Jadi biasanya kita 1 minggu dulu. Iya, dok. Tapi dalam 1 minggu itu tidak boleh kemudian campur dan tidak boleh. Selama masih pengobatan. Ya, tidak boleh berhubungan. Dan kalau misalkan yang perempuan merasakan tadi kan ya dok gatal, terus barangkali panas, rasanya nggak enak ya dok. Yang kalau laki-laki tular di laki-laki rasanya sama atau bagaimana? Kadang-kadang kayak gitu tidak bergejala. Jadi untuk yang perempuan bergejala, kadang-kadang laki-laki ada kumannya juga, tapi dia tidak bergejala, namanya asimptomatik.